Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Maaf kalau pagi hari ini audionya sedikit kurang clear. Puji Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan pasti akan menyempurnakan kesehatan saya. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri sama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh ada seperti apa yang kami ada, itu karena Tuhan, kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami semua. Patut pagi hari ini kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Patut kami naikkan syukur ke hadapan Tuhan melalui pujian penyembahan, terutama melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, kami terima, dan kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Urapi setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Asar kolektan, pemain musik, WL singer, tim AVD dan hamba Tuhan yang akan meletakkan firman Allah. Mari Tuhan, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus secara luar biasa. Sehingga kami semua dalam pelayanan kami semua itu boleh menjadi berkat bagi jemaat dan memperkenankan hati Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan antar mereka Tuhan. Bahkan tempat ini kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita katakan amin. Shalom. Shalom. Bulan ini adalah bulan kesaksian. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan kesaksian sepanjang tahun ini. Mau mempersiapkan diri untuk duduk di depan. Ya. Waktu kesaksian kurang lebih adalah 3 menit dan bukan merupakan kesaksian pujian untuk efektivitas waktu. Baik saudara, hari ini kita akan memuji, meninggikan Tuhan dan kita akan menari buat Tuhan. Siang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita mengucap syukur atas berkat Tuhan sepanjang kehidupan ini. Amin. Datang dengan puji-pujian sebagai ucapan syukur bagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Kita mau menari buat Tuhan hari ini. Amin. Siap menari buat Tuhan? Ikuti gerakan singer ya. Di atas, di bawah, kita semua menari buat Tuhan. Siap? Oke? 1, 2, 3, 4. Soraklah, haleluya. Ayo, soraklah, haleluya. Jangan malu-malu buat Tuhan. Kita mau memuji dan bersyukur buat Tuhan. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian
buat Tuhan. Segala pujian kami untuk Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Siap menari buat Tuhan? Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih semangat buat Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Allah kita Allah yang baik. Amin saudara. Amin. Allah yang setia. Kita selalu diberkati oleh Tuhan. Yang selalu diberkati oleh Tuhan boleh serukan kata-kata apa ya? Amin. Boleh serukan? Oke kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Amin. Kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Come on. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan Tuhan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Yuk kita
menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Awal tahun kemarin saya menyaksikan bahwa begitu berat tantangan yang harus saya hadapi. Tapi waktu saya ke gereja waktu itu ada sebuah lagu yang begitu besar tantangan yang harus saya hadapi, tapi lebih hebat Tuhanku. Dan waktu itu saya terdorong untuk bersaksi. Dan setahun sudah berlalu. Memang tahun yang saya jalani tahun 2004 itu sangat berat. Karena saya harus bolak-balik ke rumah sakit. Dan membuat saya stres. Dan waktu itu triglycerin saya naik. Dan dokter mengatakan bahwa nanti April ini, tahun 2025 ini, saya harus kembali di nuklir lagi. Dan saya tidak mau itu. Saya terus bergumul dengan Tuhan, berdoa. Saya bilang, Tuhan cukup, udah cukup. Saya nggak mau di nuklir lagi. Dan saya terus berserah sama Tuhan, saya berdoa. Dan si dokter bilang nanti bulan 10 diperiksa lagi. Kalau triglycerinnya nggak turun, saya harus masuk. Dan saya sudah didaftarkan di rumah sakit itu bulan 4. Saya mesti masuk ke rumah sakit lagi di nuklir. Tapi puji Tuhan, setelah saya menyerahkan semuanya sama Tuhan, saya berjalan terus berserah sama Tuhan. Dan bulan 10 itu saya diperiksa lagi, ternyata triglycerin yang 8 sampai 8 naik jadi 12 itu mesti di nuklir. Tapi bulan 10 itu turun menjadi 5,6, jadi si dokter bilang udah bebas, gak usah di nuklir lagi. Malah pemeriksaan hanya biasa 3 bulan sekali jadi 6 bulan sekali. Tapi untuk pemeriksaan yang seluruhnya itu yang biasa 6 bulan sekali jadi 2 tahun. Jadi bulan 4 ini saya bebas, gak usah di nuklir. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik sama saya. Dia tahu sampai mana kekuatan saya. Terima kasih. Terima kasih, begitu besar kasih Tuhan akan umatnya. Silakan Bapak. Selama 3,5 tahun saya tersandera. Saya tersandera oleh ketergantungan harus mengkonsumsi satu jenis obat. Dan itu harus saya konsumsi tiap 2 hari sekali. Itu tidak bisa lalai atau bahkan diabaikan karena dampaknya cukup serius. Dampaknya cukup fatal, sangat menyiksa dan kesakitan. Bagaimana itu bisa terjadi? Pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2020, saya mengalami kesakitan yang sangat disertai demam yang tinggi. Rasa sakit yang saya alami adalah di bagian pinggang sini di dalam. Itu membuat saya harus terbaring dan tidak bisa bangun. Rasa sakitnya semakin bertambah saat akan melakukan BAK, buang air kecil.
BAK-nya tersendat, dan tiap kali tersendat, ini serasa dipukul, dan itu membuat saya terjatuh. Sehingga saya lakukan BAK sambil duduk, pakai bangku kecil. Saya kemudian berobat, dan beberapa waktu kemudian rasa sakit itu hilang dan pulih. Dokter sempat memberitahukan, apabila nanti selanjutnya dirasa BAK-nya kurang lancar, ada satu jenis obat yang boleh dilanjutkan. Cukup dengan dosis 2 hari sekali. Karena kemudian saya rasakan memang tiap kali BAK kurang nyaman, obat itu saya lanjutkan. Hal itu berlangsung sampai 4 bulan. Setelah 4 bulan saya berpikir, apakah saya harus begini terus? Akhirnya saya coba-coba untuk mengurangi dosisnya, yaitu dengan mengulur waktu pemakaiannya. Yang seharusnya selang 1 hari, saya lakukan selang 2 hari. Dan memang selang 2 hari itu dirasa tidak nyaman, tapi saya coba bertahan. Apa yang terjadi? Saya tumbang. Saya kembali merasakan kesakitan dan demam yang tinggi seperti yang sebelumnya. Setelah selesai berobat dan sembuh, akhirnya waktu itu saya putuskan saya untuk tetap melanjutkan menggunakan obat tersebut. Waktu berjalan, saya pikir masih lebih baik saya memilih untuk mengkonsumsi obat tersebut daripada harus melakukan opsi yang lain. Karena opsi yang lain pernah disampaikan oleh dokter yang lain sejauh sebelumnya, yaitu apabila itu terlalu mengganggu, ya terpaksa harus dilakukan operasi. Saya pikir daripada melakukan operasi, lebih baik saya terus melanjutkan obat tersebut. Waktu berjalan sampai 2001, 2021, 2022, sampai 2023. Memasuki 2024, kira-kira bulan Maret, saya coba-coba untuk mengurangi dosisnya kembali. Waktu itu dalam kurun waktu 2 bulan, yaitu bulan Maret, bulan April, secara bertahap saya mencoba mengurangi dosisnya. Mulai dari diulur 2 hari, saya rasakan tidak apa-apa. Kemudian saya ulur lagi menjadi seminggu 2 kali, masih tidak apa-apa. Itu saya lakukan kurang lebih 2 bulan, sampai terakhir saya lakukan 1 minggu sekali tidak apa-apa. Akhirnya, semenjak bulan Mei, saya terlepas. Tidak mengkonsumsi obat tersebut lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bayangkan, saya hitung-hitung, selama 3 tahun 7 bulan, saya hitung-hitung, kira-kira 650 butir obat saya konsumsi. Secara umum, saya sebagai awam, kalau saya bayangkan, 650 butir tablet, kalau itu vitamin, mungkin itu baik untuk kesehatan saya. Tapi itu obat yang istilahnya untuk mengintervensi sesuatu dalam tubuh saya. Mungkin baik, tapi dengan jumlah sebanyak dan waktu sepanjang itu, kira-kira apakah tidak akan menimbulkan suatu efek samping? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Sungguh saya merasakan anugerah belas kasih dan kemurahan Tuhan atas kesehatan saya. Saya terbebas dari mengkonsumsi obat dan saya tidak merasakan keluhan atau dampak yang berarti sebagai efek samping. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Dalam arti, Bapak dan Ibu sekalian pun mempunyai hak dan peluang yang sama untuk dapat beroleh kasih kemurahan Tuhan. Dalam setiap apapun pergumulan Ibu Bapak. Amin. Nah,
Untuk itu marilah kita tetap setia, rendah hati, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi setiap umatnya. Karena Tuhan memiliki kita. Kita hidup di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Mungkin untuk saudara semua yang ingin menyaksikan kasih Tuhan, masih ada kesempatan selama bulan ini. Jadi dari minggu ke depan sampai dengan akhir bulan Januari. Untuk mempersiapkan diri ya. Terima kasih. Setiap musim kehidupan kita ada yang baik, ada yang kurang menyenangkan mungkin Bapak Ibu ya. Tapi overall kita sudah melewati tahun 2024 ya. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, mau yang baik, yang kurang baik yang kita lewati. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Setiap musim-musim yang ada. Sebuah ayat yang indah di Mazmur katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong, sebagai tempat pelindungan kita. Sudah terbukti saudara, sudah terbukti. Siapa hari ini yang merasakan kebaikan Tuhan? Kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Setiap musim boleh berlalu, setiap waktu terus berjalan saudara. Saya merasakan waktu begitu cepat. Tapi firman Tuhan tetap ya dan amin. Dia tempat perlindungan, dia sumber kekuatan. Dia sudah terbukti ya semua kita hadir di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Kita katakan lebih luas dari samudra, lebih tinggi. Kita mau memuji dia. Kalau disuruh bersaksi saya rasa semuanya pengen bersaksi ya. Kita pengen menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi lewat pujian ini mari kita kasih pujian buat Tuhan. Kita kasih penyembahan buat dia. Kita kasih pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Sembah dia. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Amin. Kasih dan setia. Ya Tuhan. Tak pernah lagi katakan lebih luas, amin. Ya Tuhan, kebaikan-Mu takkan habis di hidup, lebih tinggi sekiranya dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita tinggikan dia lebih dalam lagi. Kita sembah dia lebih dalam lagi. Semusim berlalu, Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau menghadapi setiap musim hidup kami. Amin. Dan setia tak pernah lagi di hidupku. Lebih luas lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
ku lihat. Amin. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Amin Tuhan. Oh, tak pernah habis Tuhan. Terima kasih. Oh, begitu baik Tuhan. Terima kasih. Kami sudah melihat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Syukur buat kasih-Mu. Syukur buat setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Begitu baik, begitu mengasihi kami. Sekarang kami memberikan setiap persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang terbaik yang dipakai guna kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami juga naik ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih setiap waktu-waktu kami untuk menyembah Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, shalom saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan. Nah, bulan ini kita belajar tentang memaknai tahun baru. Pagi ini kita akan sama-sama belajar satu hal. Kita akan membaca bersama di dalam Amsal, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Engkau mengasihi kami, Engkau menyediakan segala hal yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk kasih kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kiranya kami dari hari ke hari makin lebih lagi untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh bermurah hati. Kami bukan hanya memberi kepada Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, tapi kami juga berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong jemaat-Mu supaya mereka boleh sungguh-sungguh fokus akan firman-Mu. Dan kami semua boleh belajar. Kami boleh diberkati melalui firman yang kami baca dan apa yang direnungkan. Biar kiranya Tuhan kami semua yang hadir di tempat ini, di rumah Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh didewasakan, dibangkitkan, dikuatkan, dihiburkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amsal 3 ayat 5 dan 6.
Amsal 3 ayat 5 dan 6. Saudara, saya ajak saudara untuk sama-sama dengan saya membaca ayat ini, ya. Kita sama-sama membaca ayat dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Akuilah Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Nah, pagi ini firman Tuhan berjudul hikmat dan iman. Hikmat dan iman. Firman Tuhan berkata, akuilah Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, kalau kita melihat kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, kita melihat bagaimana mereka itu mengalami perubahan. Ya, contohnya kita melihat seorang yang bernama Yakub. Yakub artinya si penipu. Waktu dia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, bersama dengan kakaknya Esau, dia menipu kakaknya 2 kali. Yang pertama dengan semangkuk bubur kacang merah, yang kedua dengan hak kesulungan. Ya, dia juga menipu ayahnya seolah-olah dia adalah Esau untuk menerima hak kesulungan itu. Karena kejadian itu, Yakub harus pergi sebab ibunya tidak ingin kalau Yakub ini dibunuh oleh Esau kakaknya. Dan ibunya mengatakan dia harus pergi ke Haran bertemu dengan kakaknya, kakak dari Ribkah. Dan dia harus mendapatkan istri yang sama yang ada di Haran. Bukan dengan wanita Het yang di negara di mana mereka tinggal sekarang ini. Saudara, si penipu ini pergi ke Haran, perjalanan yang cukup jauh. Di sana si penipu ini akhirnya tertipu oleh Laban. Dia mencintai Rahel yang cantik itu. Dia bersedia bekerja 7 tahun dengan gratis hanya untuk mendapatkan wanita yang dia cintai. Tetapi ketika sudah 7 tahun dia tidak mendapatkan gadis yang dia cintai itu. Malah dikasih kakaknya yaitu Lea. Tertipu 1 kali. Ya. Lalu dia juga diharuskan oleh Laban pamannya itu, kamu boleh nikah dengan Rahel, tapi kamu harus kerja lagi 7 tahun. Nah, saudara sekalian, dari awal, dari tempat negeri dia sampai ke negeri di mana Laban tinggal, Yakub itu senantiasa menjadi seorang penipu. Dia melakukan hal-hal menurut hikmat dunia. Hikmat dunia itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, hikmat dunia adalah kemampuan untuk memahami dan menerapkan pengetahuan dengan bijak seharusnya. Itu kata Aristoteles. Lalu Albert Einstein mengatakan kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat dunia dari berbagai perspektif. Hikmat adalah hasil dari pengalaman dan kesalahan. Nah, saudara, hikmat dunia itu baik. Hikmat dunia itu adalah hasil dari pengalaman dan kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dari pengalaman yang dia alami sampai akhirnya
ketika Yakub sadar bahwa dia harus kembali ke negerinya. Dia harus kembali kepada orang tuanya. Dia harus kembali kepada kakaknya. Lalu dia membawa seluruh keluarganya yang sudah banyak itu dengan kedua istri, dengan kedua gundik, dengan anak-anaknya, mereka kembali. Lalu di suatu daerah, di suatu sungai yang bernama Sungai Yabok. Ya. Yakub sebelumnya sudah mengirim utusan untuk melihat bagaimana kondisi kakaknya. Sebab dia tahu, dia ingat bagaimana Esau pernah berjanji kalau ayahnya sudah mati, dia akan membunuh Yakub. Nah sekarang 20 tahun kemudian ya Yakub mau kembali bertemu dengan kakaknya. Sebab itu saudara sekalian ya dia suruh utusan itu melihat. Nah utusan ini berkata bahwa Esau sedang mendatangi mereka dengan membawa 400 tentara. Waduh Yakub semakin ketakutan sebab itu dia bagi barisannya itu ya. Jadi yang perempuan, yang anak-anak, yang istri semua disuruh jalan duluan ya. Dibagi dua saudara. Lalu dia tinggal sendiri di pinggir Sungai Yabok. Dia merenung ya. Dia sudah banyak melakukan kesalahan. Dia sudah banyak mengalami hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang tidak baik. Sama seperti kita. Kita mengalami hal-hal yang baik di tahun yang lalu. Kita mengalami hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan di tahun yang lalu. Sekarang kita akan menghadapi tahun yang baru, tahun 2025 ini. Sama seperti Yakub. Ya, ada kegamangan, ada kegalauan, ada keraguan-raguan. Tapi ada juga rasa optimisme. Malam itu saudara sekalian, ketika Daud sedang merenung di pinggir Sungai Yabok, datang seorang pria. Lalu mereka bergulat di tengah malam itu sampai pagi. Dan Daud tidak terkalahkan. Lalu kata Daud, ya sebelum pria ini pergi, pria ini sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Berkati aku. Berkati aku. Yakub minta diberkati. Tetapi malaikat ini berkata, siapa namamu? Jadi ini mengingatkan kembali ketika Yakub datang kepada Ishak, dia ingin diberkati. Ishak bertanya, siapa namamu? Yakub menjawab, aku Esau. Berbohong kepada ayahnya. Nah sekarang malaikat ini berkata, siapa namamu? Dia tidak berkata tentang memberkati, tapi berkata, siapa namamu? Di situ Yakub ingat lagi masa ketika dia menipu ayahnya. Dia ingin diberkati. Dia ditanya, siapa namamu? Esau. Sekarang dia tidak bisa berdalih lagi ketika ditanya oleh malaikat ini. Siapa namamu? Dia mengatakan, aku Yakub. Yang artinya, aku si penipu. Saudara sekalian, mungkin selama ini kita menjadi Yakub, ya, kita mengalami hal-hal yang buruk. Tuhan berkata, "Siapa namamu? Apa yang kamu sudah lakukan?" Yakub mengaku, "Aku ini si penipu." Lalu malaikat Tuhan ini berkata, "Mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel." Yang artinya, aku sudah berkelahi, aku sudah bergulat dengan Tuhan dan aku menang. Yakub juga berarti pangeran. Yakub berarti pemenang. Yakub yang tadinya dia mengandalkan pengalaman, dia mengandalkan hal-hal yang masuk akal, hikmat duniawi, kecerdikan, bagaimana untuk mendapatkan sesuatu, bagaimana supaya dagang saya bisa laku untung besar, bagaimana supaya saya bisa berhasil dalam hidup ini.
memakai hikmat dunia, tetap memakai nama Yakub. Tetapi ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan di Peniel, ya, nama tempatnya adalah Peniel. Peniel berasal dari kata Pamin yang artinya wajah dan El artinya Tuhan Allah. Jadi Peniel artinya adalah wajah Allah. Peniel berarti bahwa aku sudah melihat wajah Allah. Saudara sekalian, sama seperti Yakub ketika dia sudah melihat wajah Allah. Ya, dalam ayat-ayat selanjutnya di dalam Kejadian 32 dikatakan di situ, aku sudah melihat wajah Allah dan aku tidak mengetahuinya. Sekarang aku sudah bernama Yakub, sudah bernama Israel. Aku sekarang bukan lagi si penipu. Aku bukan lagi orang yang mengandalkan hikmat dunia. Tetapi aku sekarang sudah berubah. Aku sudah melihat wajah Allah. Saudara sekalian, demikian juga di dalam tahun yang baru ini. Kita harus berubah. Kita harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Kita harus sungguh-sungguh berbeda daripada tahun yang lalu. Saudara, hikmat dunia itu juga sama, ada bagian-bagian misalkan sikap mental positif. Ya, sikap mental positif atau positive thinking itu penting dalam keadaan-keadaan yang bisa kita kendalikan. Ya, memang saudara sekalian, otak kita saudara sekalian, dia tidak mengakui hal-hal yang negatif. Contoh, ya, saya katakan kepada saudara sekarang, jangan membayangkan becak. Apa yang saudara bayangkan? Saudara membayangkan becak kan? Ya. Jadi saudara sekalian, otak kita itu selalu menolak hal-hal yang negatif. Makanya kalau anak itu dibilang, kamu jangan duduk di bawah. Anak itu duduk di bawah. Sebab dia menolak untuk hal yang negatif. Jadi sebaiknya jangan berkata, jangan duduk di bawah. Tapi kamu duduk di sini. Jangan makan manis-manis. Dia akan makan manis. Ya. Jadi saudara sekalian, otak kita ini tidak mengakui hal-hal yang negatif. Sama seperti pilot. Pilot kalau dia dikatakan jangan meneruskan sebab di sana ada halangan, ada hambatan, dia akan ke sana. Sebab otaknya itu menolak untuk hal-hal yang negatif. Jadi otak kita itu selalu cenderung untuk hal-hal yang positif. Mari kita ajar anak cucu kita bukan dengan larangan, bukan tidak boleh, bukan dengan kata jangan, ya, tapi hal yang positif. Misalkan ya, kamu jangan makan kerupuk aja. Dia lebih senang makan kerupuk. Tapi coba, kamu makan sayur ini enak. Kamu makan kue ini enak. Hal-hal yang baik. Nah saudara sekalian, sikap mental positif tuh berlaku di dalam kehidupan ini. Ya, sesuai dengan otak kita yang selalu cenderung kepada hal-hal yang positif. Tetapi sikap mental positif itu hanya berlaku pada keadaan-keadaan yang bisa kita kendalikan. Ya, berpikir positif memiliki manfaat, tetapi tidak dapat menggantikan iman. Ketika kita tidak dapat mengubah situasi, iman kepada Tuhan adalah kunci untuk melewati masa-masa sulit. Nah, ya saudara sekalian, berpikir positif sering dianggap sebagai solusi untuk masalah. Namun dalam situasi yang tidak dapat kita kendalikan, iman kepada Tuhan menjadi sangat penting. Saudara sekalian, terutama anak-anak muda mungkin tahu,
mungkin pernah ikut seminar tentang law of attraction. Pernah dengar kata itu? Law of attraction, hukum tarik menarik. Sampai ada seminarnya saudara. Sampai ada hamba-hamba Tuhan yang ikut seminar itu. Law of attraction prinsipnya adalah imagination creates reality. Imajinasi itu menciptakan kenyataan. Jadi pencetus dari law of attraction ini adalah Neville Goddard. Ya. Dan hukum-hukum ini semakin meluas, semakin populer ketika pada tahun 2006 tuh terbit buku dan filmnya yang berjudul The Secret. Saudara pernah baca, pernah dengar buku atau film The Secret? Wah, waktu itu anak-anak muda tuh banyak yang menyukai buku The Secret itu. Sampai anak-anak Tunas yang waktu itu membantu saya di perpustakaan, dia bilang, "Om, beli buku The Secret bagus." Kata saya, "Enggak ah." Ya. Kenapa saudara sekalian? Sebab law of attraction itu adalah mengandalkan kepada diri sendiri. Law of attraction itu berkata, kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu terus memikirkannya, kamu terus mengatakannya, kamu terus menuliskannya, maka itu akan terjadi. Imagination creates reality. Coba kita bandingkan dengan iman. Ya. Iman berkata dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, kalau kamu berdoa dan kamu sungguh-sungguh memohon kepada Bapa, maka semuanya itu sudah kamu dapatkan. Jadi menurut saya, pikiran saya, si Neville Goddard ini mengajarkan tentang law of attraction ini berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan. Coba saudara sekalian, ya. Saudara baca Mazmur 23, itu adalah law of attraction. Ibrani 11 ayat 1 itu adalah law of attraction. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya percaya Tuhan mencukupi kebutuhan saya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan menuntun aku ke mata air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ini adalah perkataan Daud beribu-ribu tahun yang lalu sebelum Neville Goddard ini lahir. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan ya yang hanya mengandalkan law of attraction, saya tidak berkata itu jelek, tidak saudara sekalian. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sebab di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, law of attraction itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Ya, iman harus di atas positif. Ya, iman harus di atas berpikir positif. Ketika Tuhan Yesus datang ke kuburan Lazarus, ketika dia berdoa sebelum membangkitkan Lazarus, apa yang dia doakan? Bapa, aku bersyukur. Saudara sekalian, logikanya kalau kita sudah mendapatkan, baru kita bersyukur, ya kan?
Kalau kita sudah menerima, kita berterima kasih. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bersyukur sebelum dia membangkitkan Lazarus. Bersyukur ketika dia membagikan, sebelum membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Iman, kasih ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau saudara sekalian, kita menginginkan sesuatu, dasarnya adalah iman. Dan sebelum menerimanya, sama seperti Tuhan Yesus, kita syukuri. Kenapa? Sebab kita tahu kita akan mendapatkan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mari kita belajar saudara. Ketika kita memohon kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, mulailah dengan bersyukur. Ya, sekarang saudara sekalian, ketika saya dalam masalah, ya, ketika saya tidak berbagi dengan orang lain, ketika masalah itu saya hadapi sendiri, saya tidak menangis, menjerit-jerit, memohon kepada Tuhan. Tidak, saudara sekalian, tapi saya belajar memuji Tuhan. Ya, lagu yang disukai oleh Bapak Gunawan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Atau lagu yang dinyanyikan oleh paduan suara pada tahun baru yang lalu. Besar setiamu, ya Allah Bapa. Ya, atau saya nyanyikan sungguh besar, ya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita belajar saudara sekalian, bukan hanya menjadi anak Tuhan yang meminta-minta, tetapi kita bersyukur mendahului permohonan kita. Saudara Salomo, dia mendapatkan hikmat ilahi dari Tuhan. Ketika dia berdoa, ketika dia memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan akan bertanya kepada dia, apa yang kamu inginkan? Salomo berkata, ya saudara sekalian, aku tidak inginkan hal-hal yang lain. Aku hanya minta kebijaksanaan. Lalu Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat yang luar biasa. Hikmat ilahi. Ya, hikmat ilahi adalah kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Itu menurut Agustinus. Lalu Amsal 9 ayat 10, ya, kebijaksanaan sejati hanya dapat diperoleh melalui Tuhan. Hikmat ilahi didapatkan oleh Salomo, langsung Tuhan yang memberikannya. Tetapi kita lihat, ya, kemewahan hidup, ya, keangkuhan hidup, ya, segala hal yang memuaskan hatinya, mengubah dia dari orang yang mempunyai hikmat ilahi menjadi seorang raja yang mengandalkan hikmat duniawi. Ya. Buku-buku, kitab-kitab yang dikarang oleh Salomo itu dikarang ketika dia memiliki hikmat ilahi, hikmat takut akan Tuhan. Tetapi ketika dia sudah berpaling dari Tuhan, dia menyembah dewa-dewa yang disembah oleh istri-istrinya. Bayangkan, istrinya 700, selirnya 300. Wanita yang sekian banyak saudara mempengaruhi dia. Sehingga dia hanya mengandalkan hikmat duniawi. Kita juga saudara sekalian, ketika kita dekat kepada Allah, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberikan iman kepada kita. Tetapi ketika kita mulai berpaling, ketika kita mulai melihat kemewahan dunia ini, ketika kita dipuaskan oleh hal-hal yang duniawi, maka hikmat ilahi itu hilang.
tergantikan oleh hikmat duniawi. Saudara sekalian, kita memasuki tahun yang baru. Hikmat apa yang harus kita miliki? Apa yang menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini? Kalau di tahun yang lalu, saudara sekalian, kita hanya mengandalkan kecerdikan. Kita hanya mengandalkan seorang yang likiat, pinter tapi licik. Tapi mari di tahun yang baru ini, kita bukan hanya mengandalkan hikmat ilahi, yaitu takut akan Tuhan. Tetapi kita juga belajar firman Tuhan dengan iman. Kita tekuni firman Tuhan. Apa yang ada di dalam firman Tuhan itu sungguh-sungguh meneguhkan iman kepercayaan kita. Ya, saya tidak melarang saudara belajar law of attraction. Saya tidak melarang saudara untuk hadir dalam seminar law of attraction. Tapi sebagai anak Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itu adalah law of attraction dari firman Tuhan. Ya, kita bersyukur atas segala sesuatu yang sudah kita dapatkan dan yang belum kita dapatkan. Kita syukuri, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau tahu segala keperluan saya. Saya bersyukur Engkau tahu jauh lebih baik daripada apa yang saya pikirkan. Sehingga firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Ya, jadi tahun baru ini, mari kita lebih giat lagi membaca firman Tuhan. Ada banyak, ada ribuan, ratusan ribu firman Tuhan, janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita itu mau menekuninya, kita memegang janji-janji itu, percayalah saudara sekalian, sama seperti Yakub. Meskipun dia seorang penipu, tetapi janji Allah tetap berlaku atas hidupnya. Dia tidak lagi menjadi seorang penipu, tetapi dia seorang pemenang. Dia bergumul dengan Allah dan dia menang. Dia menjadi Israel. Kita juga saudara sekalian, mari kita bergumul dengan Tuhan setiap hari, menekuni firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan timbul, akan menjadi seorang pemenang. Kita jalani tahun yang baru ini dengan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang selama ini jarang atau tidak pernah membaca Alkitab, mari saudara sekalian mulai sekarang belajar firman Tuhan. Apa yang ada di luar dunia ini sebenarnya semua sudah ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Tinggal kita mau menggalinya atau tidak, mau menerapkannya dalam hidup kita atau tidak, mau mengalami firman Tuhan atau tidak, itu terpulang kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami taat akan firman-Mu. Ajar kami Tuhan bergumul dengan Tuhan setiap hari. Sehingga kami Tuhan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Kami boleh sungguh-sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan sepanjang tahun yang lalu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan karuniakan kepada kami di tahun yang baru ini. Hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang membuat kami sungguh kagum kepadamu Tuhan. Yang membuat kami sungguh-sungguh tertarik dan lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami taat dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam keluarga besar Gereja Rehoboth. Kita bersyukur karena sudah memasuki tahun yang baru. Selama bulan Januari, saudara diperbolehkan untuk memberikan kesaksian secara langsung atau melalui video. Diharapkan durasi tidak lebih dari 3 menit dan bukan kesaksian pujian, agar ibadah bisa tetap berlangsung tepat waktu. Bagaimana kita bisa menjalani tahun yang baru ini agar lebih baik dari tahun yang lalu? Selama 1 bulan ini kita akan belajar memaknai tahun baru, diberkati oleh firman Tuhan yang akan menjadi bekal kita mengawali tahun ini. Dan tentunya jangan lewatkan beberapa kegiatan berikut ini. Bergabunglah dan terus bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita sedang membahas tentang seri pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, dalam Oktober kita sudah membahas tentang Divine Sustenance yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, bulan November, Providence and Suffering yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Dan seri ketiga, kita sudah membahas tentang Prayerful Providence yang melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Dalam sesi terakhir bulan ini, kita akan membahas tentang Divine Intervention yang melihat mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, apakah pemeliharaan Allah selalu dinyatakan dengan mujizat? Mengapa Tuhan menyembuhkan seseorang dengan mujizat sedang yang lainnya tidak? Bagaimanakah cara kita melihat mujizat dan hubungannya dengan pemeliharaan Allah? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night series ketiga yang berjudul Divine Intervention. Kamis, 16 Januari 2025, pertemuan ini diadakan secara online via Zoom Meeting Gereja Rehoboth pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah akan menyelesaikan ibadah kita pagi hari ini. Ya, kita berdoa supaya setiap kali kita beribadah, kita boleh mendapat berkat-berkat rohani dari Tuhan, baik melalui pujian, dalam praise and worship, dan juga melalui firman Tuhan. Ya, mari saudara, bulan ini adalah bulan pertama dalam tahun ini. Hal-hal yang akan disampaikan pada bulan pertama ini tentu amat berguna untuk kita semua. Jangan tinggalkan. Bulan ini banyak hari libur. Apalagi akhir bulan itu
kalau nggak salah Sincia. Pada ketawa semua. Iya. Mari saudara kita utamakan Tuhan. Dan kita tahu pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup kebaktian ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awalnya selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang semuanya itu boleh membawa iman kami lebih lagi di dalam Tuhan. Kami boleh lebih mengenal lagi siapa Allah yang kami sembah. Allah Tritunggal yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami juga ucap syukur kalau kami boleh sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan dengan sebaik-baiknya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Baik Tuhan, kami berdoa untuk minggu yang akan datang. Semua kegiatan kami, baik keluarga kami, baik usaha kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami semua. Supaya Tuhan boleh berhasil dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau lindungi sampai tempat kami dengan selamat dan pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam keluarga besar Gereja Rehoboth. Kita bersyukur karena sudah memasuki tahun yang baru. Selama bulan Januari, saudara diperbolehkan untuk memberikan kesaksian secara langsung atau melalui video. Diharapkan durasi tidak lebih dari 3 menit dan bukan kesaksian pujian, agar ibadah bisa tetap berlangsung tepat waktu. Bagaimana kita bisa menjalani tahun yang baru ini agar lebih baik dari tahun yang lalu? Selama 1 bulan ini kita akan belajar memaknai tahun baru, diberkati oleh firman Tuhan yang akan menjadi bekal kita mengawali tahun ini. Dan tentunya
Jangan lewatkan beberapa kegiatan berikut ini. Bergabunglah dan terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita sedang membahas tentang seri pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, dalam Oktober kita sudah membahas tentang Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, bulan November, Providence and Suffering, yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Dan seri ketiga, kita sudah membahas tentang Prayerful Providence, yang melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Dalam sesi terakhir bulan ini, kita akan membahas tentang Divine Intervention, yang melihat mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, apakah pemeliharaan Allah selalu dinyatakan dengan mujizat? Mengapa Tuhan menyembuhkan seseorang dengan mujizat, sedang yang lainnya tidak? Bagaimanakah cara kita melihat mujizat dan hubungannya dengan pemeliharaan Allah? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night series ketiga yang berjudul Divine Intervention. Kamis, 16 Januari 2025, pertemuan ini diadakan secara online via Zoom Meeting Gereja Rehoboth pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.